melihat bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5, namun saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat sebelumnya. Jadi saya akan mengajak kita melihat Roma pasal 8 38. Ya, ayat 38, 39 sambung ke Roma pasal 9 ya. Roma pasal 8 ayat 38. Ya. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dengan tema duka bukan petaka, berbicara soal duka cita, maka ini lebih sering terkait dengan tema ibadah kedukaan. Ya. Berbicara soal duka cita adalah hal yang menyedihkan karena berbicara soal perpisahan. Perpisahan antara orang yang mencintai dengan orang yang dicintai, dan orang yang dicintai dengan orang yang mencintai. Jadi ada perpisahan. Contoh, seorang ibu sayang kepada anaknya. Maka kalau ada yang meninggal, si ibunya meninggal, sedih. Nanti anaknya bagaimana? Jadi orang yang mencintai takut kehilangan yang dicintainya. Demikian sebaliknya, seorang anak kalau kehilangan ibunya, apalagi kalau misalkan anaknya manja, anaknya tidak bisa bekerja dan tidak mau bekerja, sangat tergantung kepada ibunya. Maka kalau ibunya meninggal, bingung. Jadi kedukaan seringkali terhubung dengan perpisahan. Nah, saya kasih sebuah cerita. Suatu kali ada seorang biksu yang mendapat hadiah sebuah cangkir yang indah. Si biksu ini setiap kali dia seminar ke berbagai negara, senantiasa bawa cangkirnya kemana-mana. Dan bahkan memuji cangkirnya, menunjukkan cangkir ini, bahwa ini cangkir atau gelas ini sangat bagus kemana-mana. Setiap kali dia khotbah di sebuah negara, dia bawa cangkirnya itu. Suatu kali si biksu ini kemudian ketika dia mau tinggal di sebuah penginapan, ada seorang yang mau membantu mengangkat barangnya, dan kemudian cangkir yang dipegang mau dibantu itu jatuh dan pecah. Nah, kalau misalkan ibu-ibu nih punya cangkir istimewa, cangkir itu pecah, apa yang bakal terjadi? Marah. Ya. Kenapa marah? Kesayangan kan? Nah, biksu ini kemudian berkata begini, ketika cangkirnya pecah, mengatakan bukan marah, tapi terima kasih, kamu sudah membebaskan saya dari apa yang paling mengikat diri saya. Ternyata si biksu ini pun sangat senang sama cangkirnya kan. Saking senangnya jadi terikat, melekat. Dan ketika itu udah pecah, biksunya bukan marah,
Terima kasih. Anda sudah membebaskan saya dari apa yang begitu melekat dalam kehidupan kita. Perpisahan melekat. Atau mungkin juga kita dapat bertanya, nanti kalau udah mati saya kemana? Langsungkah dipanggil Tuhan? Atau kan nanti rohnya muter-muter kah? Mau 7 hari, 40 hari, mau bagaimana? Ya. Nah, Paulus mau menyampaikan sebuah pandangan. Ya, nih. Kalau misalkan kita ya, di ayat yang ke pasal 8 ayat 35 ya, saya akan bacakan dulu ya. Pasal 8 ayat 35, karena kan ini sangat tempel dengan pasal 9. Pasal 8 mengatakan gini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kita? Kemudian ayat yang ke-39, ayat yang ke-38, baik maut, atau yang 39, baik kuasa apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, ini Paulus sedang menyampaikan sebuah pesan. Yang utama bukan pertanyaan nanti saya akan kemana setelah mati. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita ketika kita percaya kepada Kristus, maka kemudian Kristus yang akan menjadi senantiasa tidak terpisah dengan diri kita. Nah, Paulus menyampaikan demikian, maka kalau kita baru memahami pasal 8 dan masuk kepada pasal 9, Paulus menyampaikan soal kok aneh ya, di ayat 4, mereka adalah orang Israel yang telah diangkat menjadi anak. Artinya adalah ada sebuah pertanyaan. Kenapa orang Israel yang diangkat anak kemudian dipandang sebagai umat pilihan, tapi kemudian menolak Yesus sebagai Mesias sampai saat ini? Kenapa? Nah, ini kemudian saling terhubung. Ya. Nah, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus ditulis sekitar tahun 57-58 Masehi. Pada waktu itu adalah di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tapi Nero belum begitu kejam. Sebelumnya ada Kaisar Claudius. Di mana Kaisar Claudius memandang bahwa ini ada keributan nih di antara orang Yahudi yang menolak Kristus, tidak percaya kepada Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian orang-orang Kristen di Roma, ya, orang-orang Yahudi kemudian diusir keluar dari kota Roma. Nah, sehingga pada waktu itu kemudian orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, ya, yang banyak tinggal di kota Roma. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian orang-orang Kristen itu yang ada di Roma ribut sama orang-orang Kristen yang dari asal Yahudi. Bukankah jalan keselamatan itu adalah hanya lewat Taurat? Hanya lewat sunat? Nah, kemudian Paulus menyampaikan bahwa setiap orang pada dasarnya berdosa. Dan setiap orang kemudian dibenarkan oleh Tuhan bukan karena yang salah jadi benar. Tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus kemudian mendapat anugerah, kemurahan Tuhan, diberikan keselamatan. Namun oleh karena itu, meski ada penganiayaan, penderitaan yang hadir dalam orang percaya, maka kita diharapkan tetap bisa hidup percaya kepada Kristus di tengah berbagai tantangan yang ada. Dengan demikian, kalau kita memahami di dalam pasal 9, ya, ayat 5, dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, amin. Ini di sini kata yang menurunkan Mesias, dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, amin. Paulus mau mengingatkan kita tentang mana yang sangat penting, mana yang penting, dan mana yang sangat penting. Bagi orang Israel yang penting adalah kami keturunan Abraham. Kami harus menjaga Taurat.
Ini penting. Tapi kata Paulus, di antara yang penting-penting, lihat mana yang lebih penting, mana yang paling penting. Paulus waktu itu mau berbicara mengenai iman kepada Yesus yang adalah juru selamat. Itu yang lebih penting. Berbanding soal hukum Taurat dan sunat. Nah, kalau mungkin untuk kita yang hadir pada saat ini, apa sih maknanya? Ibu-ibu yang terkasih, bukankah dalam hidup kita banyak hal yang penting? Betul enggak? Di antara banyak hal yang penting, kita sampai lupa mana yang lebih penting. Saya buat pernyataan sederhana ya. Dalam kehidupan kita banyak hal yang penting. Tapi kita bisa lupa mana hal yang lebih penting. Yang harusnya menjadi fokus perhatian kita. Saya kasih contoh ilustrasi. Ada seorang lansia. Entah di jemaat malah ya. Tapi ini kisah nyata. Lansia ini sangat senang menyimpan barang-barang. Menyimpan apa? Kantong kresek. Kalau dari pasar ya. Oh ini bagus ini kantong kresek dilipat ya. Sampai jadi segitiga. Baju-bajunya ini wow. Lansia ini tidak menikah. Nggak punya anak. Ini baju saya waktu saya bekerja. Ini koleksi saya waktu saya bekerja banyak. Lalu kemudian ada anggota jemaat. Nek kan nggak punya anak. Boleh dong itu sepedanya buat saya. Jangan, kamu harus beli itu sepeda saya. Terus saya datang. Nek, itu kan jas nenek masa lalu kan banyak nih. Buat apa? Biarin buat dijual. Gitu. Banyak barangnya. Nek, nanti kalau nenek mati ini, kalau ini belum dijual, nanti nenek nggak bisa menikmati hidup loh. Biarin gitu ya. Nah, lalu kemudian si nenek ini berusaha ingin jual rumahnya. Tapi mintanya sangat besar, sekian M gitu ya. Surat-suratnya juga belum beres betul. Biarin. Saya jual sangat mahal, biarin lah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nek, daripada nih, kalau saya jadi nenek ya nek, dengan sisa hidup saya, nikmati hidup. Betul gak? Banyak barang, jual. Kalau nggak bisa dijual, kasih orang. Jadi berkat. Nah, apa yang terjadi? Nenek ini kemudian meninggal. Dalam keadaan rumah tidak bisa diurus sama sekali. Karena surat-suratnya masih ada masalah. Rumah yang harusnya bisa dijual, ya meskipun nggak begitu mahal-mahal, nggak bisa diurus. Menurut hukum aturan Indonesia, jika sebuah rumah ya tidak ada yang bisa ngambil, tidak dijual, anak-anaknya nggak bisa ngurus, nantinya buat siapa? Coba saya tanya, buat siapa nih? Buat siapa? Buat siapa? Ya. Bukan hanya rumah, kalau kita punya uang tabungan gede, ya, terus kita nggak diambil, nanti itu buat siapa? Siapa yang akan ambil? Pemerintah. Kalau kita punya uang di bank, nggak diolah, rumah nggak diwariskan, kalau kita mati siapa yang ambil? Pemerintah. Itu namanya hidup yang begitu melekat kepada banyak hal penting. Tapi yang lebih penting kita lupakan. Apa hal yang lebih penting? Adalah kasih Tuhan. Bukan soal nanti kalau saya mati 7 hari kemana, 40 hari kemana. Itu nggak penting. Yang lebih penting adalah
saya mengimani, ketika saya percaya kepada Kristus, saya akan bersama dengan Kristus. Itu yang paling penting. Maka kalau itu yang paling penting, hal yang tidak terlampau penting, apakan? Bagikan, jual. Tapi kan saya nanti kalau saya jual rumah ini, nanti saya tinggal di panti asuhan, bagaimana dong? Nikmati hidup, betul tidak? Atau kalau nggak bisa dijual, diapakan? Kasih ke orang, jadi berkat. Supaya kita tidak begitu melekat kepada hal yang penting, tapi kita lupa apa hal yang paling penting. Nah, orang Yahudi pada saat itu berdebat dengan orang Kristen di Roma. Bagi kami yang penting adalah hukum Taurat, sunat. Kata Paulus, yang paling penting adalah Mesias yang sudah hadir. Menghadirkan keselamatan, menjadi jalan untuk kita semua. Satu kali nih, saya ada seorang ibu punya 2 anak perempuan. Ibu ini udah sangat parah. Dan akhirnya kemudian dibawalah karena BPJS kan, dibawa ke RSCM, IGD. Saya masih ingat, itu sekitar jam 10 malam. 2 anaknya perempuan, 2 anaknya belum menikah. Ibu ini udah ngap-ngapan di IGD. Kata dokter ini nggak akan lama lagi. Ya, udah ngap-ngapan, udah tet, segala macam bunyi. Tapi kata kata dokter nggak lama lagi. Tapi kok ini lama ya? Nggak putus-putus. Lalu kemudian saya ingat, coba mungkin si ibu ini nggak bisa pergi. Karena apa? Kenapa? Karena berat hati. Kan khawatir sama anaknya kan? 2 anaknya perempuan belum menikah, betul nggak? Berat hati, mau putus nggak bisa. Anak saya bagaimana nih? Belum menikah nih, bagaimana? Tapi kondisi udah sangat parah. Terus saya ajak ngobrol 2 anaknya perempuan. Coba relakan mama pergi. Dan bilang, mama jangan khawatir. Kami akan baik-baik aja. Kami akan terus dipelihara Tuhan. Mama jangan khawatir. Kemudian anak perempuan ini kemudian ngomong ke ibunya, mama jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti jaga kita. Apa yang terjadi setelah itu? Putus. Nah, ini ada yang begitu mengikat, melekat dengan kita, ada yang harus kita lepaskan. Kalau Paulus mau bicara dialah Allah yang harus dipuji sampai selamanya, Paulus mengatakan itu yang paling penting. Iman kepada Kristus pegang terus. Beban dunia lepaskan. Ayo, siapa yang banyak nyimpen kantong kresek? Banyak di situ. Saya suka datang ke rumah lansia, barangnya banyak. Ya, ini nanti. Saya mau tanya, nikmati hidup. Apa yang bisa jual, nggak bisa dijual, bagi-bagi orang. Supaya enteng, lepaskan. Iman kepada Kristus harus dipegang. Nah, selain barang-barang, apalagi yang harus dilepaskan? Kebencian, amarah, dendam, sakit hati. Siapa di antara kita yang masih sakit hati? Sebel banget sama orang. Ya, sakit hati, benci. Nah, itu yang membuat susah putus deh. Makan parahnya nyimpen terus. Lepaskan. Dan itu kemudian kita menjadi enteng. Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang kita pegang. Ada kalanya kita nggak bisa mengubah dunia. Orang yang menyebalkan ya tetap aja menyebalkan. Yang ada adalah kita bisa mengubah diri kita, cara kita memandang masa depan. Tuhan yang menyayangi kita, pegang terus. Tapi hal yang
Banyak hal yang penting, tapi ada hal yang paling penting. Kenali hal yang paling penting, yang kita pegang. Jadi dengan waktu yang ada, nah kalau masih punya, Pak, bagaimana istilahnya apa? Saya sebel banget nih sama orang ini. Kita mengampuni atau kita minta maaf. Nah ini ada kisah nyata lagi. Kisah nyata. Sekali mama saya dapat telepon, Ci, kami mau kembalikan uang Cici ya 5 juta. Masih saudara. Terus mama saya bilang, kapan ya ada orang pinjam uang ke saya? Ci, saya saudara Cici. Saya pinjam uang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Betul ketika dikembalikan uangnya nggak seberapa kan uang mah jadinya kan nyusut ya. Tapi Ci, kata Pak Pendeta, kalau mau hidupmu semakin diberkati dan damai sejahtera, segala hutang yang kau punya bayar. Jangan mati ninggalin hutang. Tiba-tiba ada orang telepon, saya ini saudara Cici, saya mau bayar hutang. Supaya kalau ada apa-apa, saya damai sejahtera. Siapa yang masih punya hutang kepada orang lain? Bayar. Ya. Yang punya barang-barang, kantong kresek, dia bagi-bagi. Baju-baju, bagi-bagikan lah. Enteng lepas. Kita menyambut Kristus, memegang Kristus. Itu yang utama, itu yang menjadi yang paling utama. Kiranya firman Tuhan pada kali ini mengingatkan kita. Mana hal yang paling penting, mana hal yang penting yang dapat kita lepaskan. Kristus yang tidak dapat terpisah dari kita harus bersyukur. Tapi jangan seperti orang yang kemudian lebih memegang apa yang kurang penting dan melepaskan apa yang paling penting. Peganglah terus Kristus dalam kehidupan kita, tapi Tuhan Yesus juga berkata, lepaskanlah beban-beban hidupmu, lepaskanlah kepahitan, lepaskanlah yang menjadi penghalang antara aku dengan engkau. Dan kita hidup di dalam iman kepada Kristus yang kita jaga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.